Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Fahrizal dalam program Ruhani Khazain. Selama beberapa menit ke depan, sama-sama kita akan mendengarkan lanjutan pembahasan mengenai kitab Syahadatul Quran yang terkompilasi dalam Ruhani Khazain jilid ke-6. Untuk itu sama-sama telah hadir bersama kita semua seorang narasumber, yakni Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau dan mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai pembahasannya ya? Ya, bisa. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai kitab Syahadatul Quran ala Nuzulil Masihil Maud fi akhir zaman, alangkah lebih baiknya kita sedikit menyampaikan semacam kilas balik, Pak, supaya pemirsa di rumah bisa sama-sama mengikuti pembahasan kita hari ini. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan 3 hal yang perlu diperhatikan berdasarkan pertanyaan yang muncul dari seorang tuan bernama Atta Muhammad. Yang pertama itu berkenaan dengan hadis, kedudukan hadis, terutama hadis ahad di mana Tuan Atta Muhammad ini tidak mau mempercayai hadis secara umum dan juga hadis ahad karena statusnya tidak sampai kepada derajat meyakinkan atau derajat qat'i. Nah, kita sudah cukup panjang pada episode sebelumnya. Kemudian sedikit saja pada episode kali ini mungkin kilas balik atau menambahkan. Iya, boleh. Jadi Hadrat Masih Maud, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya nubuatan berkenaan dengan Masih Maud, Masih yang dijanjikan akan datang pada akhir zaman ini, yang ada di dalam hadis-hadis itu ditulis oleh para ulama hadis itu bukan atas dasar hanya karena ada 1 atau 2 riwayat kemudian ditulis di dalam kitab-kitabnya, bukan karena itu. Tapi keyakinan mengenai Masih Maud akan datangnya seorang yang dijanjikan ini sebenarnya dari semenjak permulaan ini sudah menjadi bagian dari akidah atau keyakinan umat Islam. Nah, seperti itu. Jadi secara terus-menerus, secara turun-temurun dari waktu ke waktu berbagai buku ditulis, kemudian nubuatan ini terus-menerus disampaikan dan ini sudah menjadi bagian dari keyakinan atau akidah Islam itu sendiri. Ya, berarti titik beratnya tidak hanya pada hadis itu sendiri ya, Pak, karena memang akidah ini sudah berakar begitu menurut Masih Maud. Kemudian kita bisa mulai ke pembahasan berikutnya, Pak, mengenai di awal atas ujaran yang tak berdasar disampaikan oleh Tuan Atta Muhammad Amritsari, beliau menyampaikan bahwa apa dalil jika Huzur ini memang sosok Masih yang dijanjikan. Beliau menyampaikan 3 hal yang perlu diteliti lebih jauh. Pertama mengenai hadis itu tadi yang kita bahas sama-sama di episode sebelumnya. Kemudian yang kedua mengenai apakah disebutkan nubuatan mengenai Al-Masih yang dijanjikan itu di dalam Al-Quran. Nah, sama-sama di episode kali ini kita akan membahas hal itu, Pak. Lalu apa yang beliau alaihissalam jelaskan di awal mengenai apakah disebutkan di dalam Al-Quran mengenai nubuatan Al-Masih yang dijanjikan itu? Ya, berkenaan dengan hal ini Hadrat Masih Maud menjelaskan di dalam buku ini memang di dalam Al-Quran disebutkan tentu nubuatan mengenai Masih Maud atau akan datangnya Masih Maud. Nanti kita akan coba ambil beberapa penjelasan dari Hadrat Masih Maud. Sebelum sampai ke situ sedikit saya ingin menambahkan dulu berkenaan dengan hadis ahad tadi belum tuntas. Ada satu bagian yang penting ya di sini. Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan tadi berkenaan dengan hadis ahad. Nah, ini lebih secara lebih tegas lagi ya. Karena kan Tuan Atta Muhammad ini berkeberatan hadis ahad itu kan derajatnya tidak sampai kepada derajat qat'i atau meyakinkan. Nah, beliau tidak bisa menerima apa yang disampaikan di dalam hadis ahad. Nah, Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa sekalipun hadis itu statusnya ahad. Hadis ahad, tapi kemudian taruhlah ada satu hadis ahad memberitakan mengenai suatu peristiwa yang akan terjadi menubuatkan suatu peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian apa yang dinubuatkan di dalam hadis tersebut pada waktunya ini tergenapi atau terjadi. Persis seperti yang tertulis di dalam hadis tersebut. Nah, maka dengan sendirinya
tergenapinya apa yang dinubuatkan atau apa yang diberitakan di dalam hadis tersebut, ini sudah menjadi pembuktian bahwa apa yang ada di dalam hadis itu sebenarnya benar ya, dan hadis itu statusnya sahih. Tidak lagi tersisa keraguan berkenaan dengan apakah hadis ini sahih atau tidak, apakah bisa dipercaya atau tidak, atau qot'iyah atau tidak. Tidak tersisa lagi keraguan mengenai itu. Karena memang sudah terjadi. Karena memang sudah terjadi. Nah, jadi sekalipun ahad, ketika berita atau nubuatan yang terkandung di dalamnya itu tergenapi secara sempurna pada waktunya, maka ini menjadi pembuktian bahwa hadis itu benar dan sahih, bisa dipercaya. Nah, kemudian Hadrat Mas'ud memberikan sebuah contoh di sini. Sebagai salah satu contoh, ada salah satu hadis ahad. Statusnya ahad, ini berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis ini pun ada di dalam Sahihain ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, yaitu berkenaan dengan tanda akan munculnya semburan api di Hijaz ya. Nah, hadis ini statusnya ahad, ada di dalam Sahihain tadi. Nah, kemudian ratusan tahun setelah itu gitu ya, ketika berdasarkan penelitian ternyata memang ini terbukti gitu ya, dan berdasarkan penelitian pun terbukti. Kemudian setelah diteliti di sepanjang ya pantai barat semenanjung Arab itu ya ada semburan vulkanik dan lava, dan ini pun berdasarkan penelitian. Lalu kemudian orang-orang pun, para ulama pun meyakini bahwa ini merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam hadis mengenai semburan api di Hijaz itu. Nah, ini kan sudah terjadi. Nah, sudah tergenapi. Sedangkan status hadisnya tadi itu ahad. Nah, apakah kita bisa kemudian mengatakan bahwa oh, ini mah tidak bisa dipercaya karena status hadisnya hanya ahad saja, tidak sampai kepada hadis mutawatir. Nah, padahal apa yang dinubuatkan di dalamnya sudah terjadi. Nah, apakah kita bisa menolak itu atau tidak mempercayai hal itu? Nah, tidak bisa, kata Hadrat Mas'ud. Ya, karena itu sudah tergenapi dan penggenapan itu menjadi pembuktian ya, bahwa hadis itu walaupun ahad tapi bisa diterima dan sahih. Oke, kita mulai ke pembahasan Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an menyebutkan nubuatan Al-Masih yang dijanjikan itu? Bagaimana penjelasan Uzair alaihissalam? Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku ini, untuk poin yang kedua ini beliau menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu tentu ada penjelasannya. Nah, apabila ada seseorang yang merenungi secara teliti ya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan nubuatan yang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman itu, maka berkenaan dengan nubuatan Masih Maud atau akan munculnya seorang yang dijanjikan di dalam umat ini pun akan terfahami ya secara jelas bagi orang-orang yang merenungkan. Itu poin yang pertama. Nah, untuk memperjelas hal ini, di dalam buku ini Hadrat Masih Maud menyampaikan ada beberapa ayat yang beliau sampaikan ya, tapi mungkin karena waktu kita coba bahas beberapa bagiannya saja. Nah, pada buku ini beliau menjelaskan salah satu ayat dari surah Al-Anbiya, ayat 92 sampai 94. Nah, beliau di sini mengutip ayat tersebut. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa binnaha ayatan lil alamin. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni. Nah, kemudian di sini wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum min kulli hadabin yasilun wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Nah, ini ayatnya cukup panjang ya. Jadi di dalam ayat ini Hadrat Masih Maud menjelaskan sebenarnya ada nubuatan ya mengenai akhir zaman. Nah, di sini berkenaan dengan Hazrat Maryam ya, disebutkan bahwa Hadrat Maryam yang menjaga kesucian dirinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini, kami meniupkan di dalamnya ruh dari kami dan kami menjadikannya dan putranya sebagai sebuah tanda bagi seluruh alam.
Nah, kemudian di sini disebutkan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu ya. Kemudian wa ana rabbukum fa'buduni, dan aku adalah Tuhan kalian maka sembahlah aku. Firman Allah Taala. Lalu di sini wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka memecah belah perkara-perkara keagamaan ya di antara mereka. Kemudian kulun ilaina rajiun, setiap orang itu akan kembali kepada kami. Firman Allah. Kemudian hingga ya di sini idza futihat ya'juju wa ma'juj. Nah, ketika dibukakan Ya'juj dan Ma'juj ya. Wahum min kulli hadabi yasilun, dan mereka yaitu Ya'juj dan Ma'juj itu akan berlari, akan tersebar dari tempat-tempat yang tinggi. Nah, waqtarabal wa'dul haqqu, dan telah dekat janji yang benar. Nah, di sini Hadrat Mas'ud menyampaikan terdapat nubuatan sebenarnya berkenaan dengan apa yang akan terjadi di dalam umat ini. Yang pertama tadi disebutkan dalam ayat ini, sungguhnya umat kalian ini adalah satu umat, tetapi kemudian akan terpecah belah, gitu ya. Jadi Hadrat Mas'ud menyampaikan ayat ini memuat nubuatan bahwa di akhir zaman ini umat akan terpecah belah, akan muncul banyak agama, akan muncul banyak firqah ya, firqah atau golongan-golongan. Nah, kemudian itu akan terjadi hingga dibukakan Ya'juj dan Ma'juj, gitu ya. Dibukakan Ya'juj dan Ma'juj sehingga munculnya dua kaum, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli hadabi yasilun, dan Ya'juj Ma'juj ini akan akan tersebar ya, akan berlari dari tempat-tempat yang tinggi. Sebenarnya kalau di dalam ayat lain kan dibukakan tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu ya. Nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Nah, Hadrat Mas'ud sampaikan bahwa ketika di dalam umat ini telah terjadi perpecahan, kemudian timbul juga berbagai macam mazhab, golongan, berbagai macam firqah yang satu sama lain saling berselisih, dan ini terjadi hingga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan Ya'juj dan Ma'juj ini tersebar mendapatkan kekuasaan di seluruh dunia. Maka ketika itu sudah terjadi, Hadrat Mas'ud sampaikan, maka telah dekat janji yang benar. Nah, jadi ketika situasi itu sudah terjadi di akhir zaman, maka ada satu janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji itu sudah dekat. Nah, janjinya itu apa? Nah, di sini Hadrat Mas'ud menyampaikan janjinya itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ya, ayat 10. Ayat 10. Ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, di dalam ayat ini disebutkan bahwa dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya dari semua agama. Nah, ini janjinya. Jadi ketika telah terjadi situasi tadi, ketika umat telah terpecah, muncul berbagai macam mazhab, golongan saling berselisih, lalu Ya'juj dan Ma'juj ini pun muncul memiliki kekuasaan dari sisi agama, dari sisi pemerintahan, menguasai di seluruh dunia ini, maka janji Allah sudah dekat. Janjinya apa? Yaitu janji bahwa Allah Ta'ala akan mengutus seseorang dengan untuk memenangkan agama Islam ini. Nah, jadi inilah yang kemudian tadi ketika ditanyakan apakah di dalam Al-Quran disinggung mengenai nubuatan Masih Maud itu, ya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan ketika situasinya seperti itu tadi, Allah Ta'ala akan mengutus seorang Rasulnya yang akan memenangkan agama Islam, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Jadi ini salah satu ayat yang beliau sampaikan. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Bagaimana pengertiannya supaya pemirsa di rumah bisa memahami Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya, jadi di dalam buku ini juga Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kaum Nasrani ya. Jadi di sini Hadrat Masih Maud menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kaum Nasrani ketika mereka dari sisi agama meraih kemenangan, kekuasaan, kemudian dari sisi pemerintahan pun mereka berkuasa di seluruh dunia. Kaum Nasrani ini, inilah Ya'juj dan Ma'juj. Maka
Hadat Masih Maud pun pada tempat lain menyebutkan bahwa ya inilah memang saatnya ketika kita melihat bahwa di seluruh dunia kaum Nasrani ini dari satu segi agamanya sudah tersebar, kemudian dari sisi pemerintahan pun seperti itu memiliki kekuasaan. Jadi inilah saatnya Allah Ta'ala menunjukkan janji untuk mengutus seorang yang dijanjikan tadi untuk memenangkan membela agama Islam. Kemudian Pak, apakah di ayat lain pun Huzur alaihissalam menjelaskan mengenai bahwa di dalam Al-Quran tentu saja disebutkan mengenai nubuatan Al-Masih yang dijanjikan itu, Pak? Ya, nah kemudian tadi kan di dalam ayat yang pertama disebutkan mengenai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji yang benar itu apa? Yaitu tadi Allah Ta'ala akan mengutus seseorang untuk memenangkan agama Islam ini dari semua agama yang lain. Nah, itu janji mengenai Masih Maud. Nah, kemudian berkenaan dengan janji yang tadi di dalam ayat lain pun dengan narasi yang sedikit berbeda, ini dipertegas lagi. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ayat 99 sampai 100 ya. Di sini Hadat Masih Maud mengutip ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ jama'an. Nah, di sini berkenaan dengan janji tersebut disinggung lagi. Faiza ja'a wa'du rabbi, ketika telah tiba janji Rabbi Tuhanku. Nah, di sini ya, janji Allah Ta'ala. Ja'alahu daka'a wa kana wa'du rabbi haqqan. Dia, yakni Allah Ta'ala menjadikannya daka'a pecah berkeping-keping. Apa yang pecah berkeping-keping ini di dalam, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya ya, ini sedang membahas berkenaan dengan tembok ya yang didirikan sehingga menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa naik dan tidak bisa menyebar atau tersebar kemana-mana. Nah, ketika janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai akan datangnya seorang Masih Maud ini sudah dekat penggenapannya, maka tembok yang tadi ini akan pecah berkeping-keping sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini kemudian bisa menyebar ke mana-mana, menyebarkan kekuasaannya kemana-mana. Nah, kemudian watarokna ba'duhum yauma idzi yamuzu fi ba'd dan kami firman Allah, dan kami membiarkan sebagian mereka pada hari itu menghantam atau menyerang sebagian yang lain. Nah, ini pun peristiwa yang mirip dengan tadi dengan ayat yang pertama, yaitu wataqatta'u amrahum bainahum. Jadi terjadi perpecahan. Nah, jadi di sini disebutkan sebagian mereka menyerang sebagian yang lain. Nah, jadi dari golongan-golongan tadi akan saling menyerang. Kemudian wanufikha fis-sur, dan akan ditiup nafiri. Nah, nafiri akan ditiup. Kemudian fajama'nahum jam'an, dan kami akan menghimpun mereka menjadi satu kesatuan. Hadrat Rasul di sini menyebutkan menjadi satu agama. Menghimpun siapa? Menghimpun mereka yang tadi telah terpecah menjadi berbagai firqah, mazhab, lalu saling menyerang, mengunggulkan satu dengan yang lainnya, saling mengungguli. Nah, ketika itu terjadi, ketika Ya'juj pun menyebarkan hegemoninya ya di seluruh dunia karena pecah berkeping-kepingnya dinding yang menghalangi itu. Nah, maka kemudian ditiup nafiri, dan setelah itu yang terpecah-pecah tadi akan kami jadikan satu, dihimpun dalam satu agama. Di sini Hadat Masih Maud menyebutkan. Nah, ini penjelasan atau penegasan lain berkenaan dengan janji tadi. Dan yang menarik di sini adalah Hadat Masih Maud menyinggung berkenaan dengan wanufikha fis-sur, ditiup nafiri ya. Nah, ditiup nafiri ini sebenarnya kata Hadat Masih Maud, beliau menyampaikan ini merupakan sebuah isyarah ya terhadap suatu peristiwa yang besar. Jadi ketika nafiri ini ditiup, ini membawa isyarah bahwa akan terjadi sesuatu peristiwa yang besar. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan satu perubahan yang besar dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya. Nah, jadi nufikha fis-sur di sini disambungkan dengan tadi wa jama'nahum jam'an ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah ketika tadi Ya'juj dan Ma'juj ini, yaitu kaum Nasrani ini menguasai ya dari sisi agama maupun dari sisi pemerintahan, dan kaum muslimin pun terpecah, berbagai agama pun saling berlomba satu sama lain untuk mengunggulkan agama masing-masing. Maka dalam situasi tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat satu perubahan, yaitu Allah Ta'ala akan
mengunggulkan ya. Ini kaitannya dengan janji yang tadi. Mengutus seseorang yang akan mengunggulkan agama Islam. Nah, jadi merubah kondisi tadi. Nah, ini isyarat dari wa nufikha fis sur. Oke, apabila kita meninjau kembali Pak, judul yang beliau sebutkan untuk buku ini, untuk risalah ini kan Syahadatul Quran ala nuzulil Masihil Maud fi akhir zaman. Tentu saja semuanya saya kira berkaitan dengan akhir zaman yang menjadi waktu datangnya Al-Masih yang dijanjikan itu Pak ya. Jadi maksud Huzur alaihi salatu wassalam memberikan judul ini tentu saja bahwa Al-Quran memang secara gamblang, secara jelas menyebutkan bahwa nubuatan itu pun ada ternyata di dalam Al-Quran ya. Dan ini pun sekaligus menjawab pertanyaan dari Atta Muhammad Amritsari itu ya Pak. Lalu apa yang bisa didapat itu Pak? Hikmah yang didapat dari dua penjelasan tadi, dua mengenai sosok nubuatan Al-Masih yang dijanjikan itu Pak. Jadi ya betul tadi bahwa sangat jelas berdasarkan ayat-ayat yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud di dalam ayat ini tadi kita sudah singgung sedikit banyak bahwa memang janji atau nubuatan mengenai akan datangnya Masih Maud di akhir zaman itu di dalam ayat-ayat tadi kan itu sudah jelas ada. Kemudian ya Allah Ta'ala akan mengutus tadi Masih Maud itu seorang yang akan membawa keunggulan menjadikan agama Islam ini unggul yaitu namanya adalah Masih Maud ya. Nah, beliau ini adalah Masih Maud ya. Jadi sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis-hadis. Nah, kemudian tadi mengapa seseorang ini diberi nama Masih Maud ya? Apa hikmahnya? Nah, Hadrat Masih Maud di dalam buku ini beliau menjelaskan setidaknya ada dua hal ya yang bisa kita sampaikan. Yang pertama, karena fitnah-fitnah kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman yang tadi disebutkan juga beberapa bagiannya di dalam ayat yang kita bahas itu datangnya atau berasal dari Ya'juj dan Ma'juj ini yaitu kaum Nasrani itu. Nah, oleh karena itu seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru, untuk memberikan perbaikan dalam kondisi seperti itu pun sesuai dengan situasi dan kondisinya, sesuai dengan alasan itu tepat dinamakan Masih Maud gitu ya, karena memang berasal dari fitnahnya itu bersumber atau berasal dari kaum Nasrani. Jadi orang yang akan memperbaikinya pun diberi nama Al-Masih Al-Maud. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa diberi nama Al-Masih atau Isa ibnu Maryam? Karena ini pun hikmahnya adalah ketika kaum Nasrani telah menjadikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sebagai Tuhan, beliau yang merupakan hamba Allah Ta'ala, manusia biasa, namun kemudian dijadikan sebagai Tuhan berdasarkan akidah yang datang kemudian Hadrat Masih Maud di sini menyampaikan beberapa akidah yang sebenarnya tidak datang dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun dinisbahkan kepada beliau. Kemudian juga memberikan pemuliaan yang melampaui batas gitu ya, yang seharusnya beliau memang seorang manusia, seorang nabi yang perlu dihormati, dimuliakan, tetapi tidak boleh melampaui batas. Maksud tidak melampaui batas itu ya seorang manusia walaupun seorang rasul tetap manusia, tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala pun mengutus seseorang dari kalangan umat ini untuk memperbaiki hal tersebut dengan nama Masih ibnu Maryam juga ya. Dan kemudian melalui perantaraan hamba yang diutus tadi ini yang diberi julukan Al-Masih ibnu Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan kekuatan mukjizatnya ya melalui hambanya ini. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan dan juga untuk mematahkan bahwa menjadikan seorang manusia atau hamba Allah Ta'ala sebagai Tuhan itu merupakan sesuatu yang keliru, sesuatu yang tidak tepat. Jadi untuk mematahkan hal itu Allah Ta'ala pun mengutus seseorang dan diberi nama Al-Masih juga julukannya. Jadi itu kaitannya dengan Nasrani dan Isa alaihissalam itu ya Pak? Oke, baik, karena keterbatasan waktu kita akhiri episode kali ini Pak. Kita pembahasan kita mengenai hal kedua yang perlu digarisbawahi oleh Huzur alaihissalam mengenai bahwa Al-Quran secara jelas memang menyebutkan nubuatan mengenai Al-Masih yang dijanjikan itu. Jazakumullah atas kehadirannya Pak.
saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai Kitab Syahadatul Quran Ruhani Khazain Jilid ke-6. Saya Muhammad Farizal dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.